Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan limpahan rahmat serta nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW karena sudah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga ke zaman saat ini. Izinkan saya untuk membagi sedikit ilmu tentang pergaulan bebas. Pergaulan bebas kini sudah menjadi hal yang sangat meresahkan di masyarakat. Dengan adanya kejadian yang bermacam-macam, maka dari itu diwajibkan para orang tua untuk selalu mengawasi anak-anaknya secara lebih baik dan ketat lagi. Biasanya kebanyakan orang tua hanya mengawasi anak-anaknya saat berada di rumah saja, bahkan ada orang tua yang sama sekali tidak peduli kepada anaknya. Dari itu di sini saya akan menyinggung sedikit tentang pergaulan bebas yang sudah menjadi bagian dari kalangan remaja. Dan saya harap orang tua dapat menjaga anak-anaknya dari pergaulan yang negatif serta dari pergaulan bebas. Namun perlu diketahui, semakin dewasa anak, maka harus lebih ditingkatkan lagi pengawasannya, khususnya bila anak tersebut sudah mulai menyukai lawan jenis. Demi kebaikan anak-anak dan Anda sebagai orang tua, pastinya Anda tidak mau dan jangan sampai anak-anak yang sudah dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala malah terlibat dari pergaulan bebas tersebut. Semuanya sangatlah berbeda jika kita sudah menginjak remaja atau balik, yang dimana jangkauan sosial kita lebih luas, baik itu dari lingkungan, sekolah, atau lingkungan bermain. Apalagi kita sudah merasakan ketertarikan dengan lawan jenis. Pada dasarnya ketertarikan atau bahasa gaulnya virus merah jambu itu adalah fitnah dari Yang Maha Kuasa. Itu adalah sebagai bentuk naluri normal sebagai setiap manusia. Oleh sebab itu, dalam pertemuan kali ini, saya ingin menyampaikan bahwa pergaulan bebas tersebut bertujuan agar kita semua dan keluarga dijauhkan dari dunia pergaulan bebas yang akan merugikan diri kita sendiri. Dan perlu adanya bimbingan dan juga pengawasan orang tua kepada anak-anak secara ketat setiap harinya. Pergaulan bebas dan pacaran bahkan seks bebas di kalangan muda sekarang telah dianggap perkara biasa karena sudah menjadi lifestyle atau gaya hidup mereka di kalangan masyarakat. Perempuan bergandengan dan pergi dengan membawa laki-laki yang bukan mahramnya, baik dalam acara ataupun yang lainnya. Maka tidak dapat diletakkan lagi bahwa itu adalah musibah besar dan menimpa generasi muda pada negeri ini. Kondisi saat ini sungguh sangat memprihatinkan. Sebab anak-anak yang masih produktif saja, yang harus masih bersungguh-sungguh menentukan arah hidupnya entah yang kemana, ternyata terperosok dalam pergaulan bebas dan pengguna obat-obatan yang terlarang. Pacaran dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya adalah teman lawan jenis yang mempunyai hubungan berdasarkan cinta kasihnya. Sedangkan berpacaran artinya bercintaan atau berkasih-kasihan atau lebih gampangnya menjalinkan hubungan cinta kepada lawan jenisnya tersebut. Dalam menjalinkan hubungan cinta dengan lawan jenisnya, sebelum ia menikah biasanya dilakukan hanya berduaan saja. Berpacaran merupakan budaya yang sangat dicenderungi oleh anak muda zaman sekarang. Cara berpacaran sekarang sangat bervariasi, diantaranya adanya dengan menggunakan fasilitas seperti handphone, telepon, komputer untuk chattingan. Kalau chattingan dia juga bisa melewati via Facebook, Instagram, Line, WA, dan lain-lain. Mungkin ia hanya bermula dari hubungan melalui elektronik, lalu berjanjian untuk bertemu, dan akhirnya perjumpaan demi perjumpaan pun terjadi, sehingga berakibat terjadinya pembuatan haram dan terkutuk. Awalnya mungkin mereka melakukan dengan penuh rasa takut, dan akhirnya mereka akan menjadi kebiasaan. Seperti bercengkrama mesra dengan lawan jenis. Menurut pantun, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Berawal dari pandangan mata yang menggoda, lalu hati bergetar dan perasaan pun terasa terbunga-bunga. Maka gayung pun bersambut sehingga timbul perasaan cinta yang menggebu-gebu. Keduanya begadang sampai larut malam. Akhirnya setan pun tidak akan tinggal diam, sehingga keduanya pun melakukan perbuatan yang diharamkan. Allah Azza wa Jalla melarang setiap bentuk pembicaraan dengan lawan jenisnya. Remaja saat ini merupakan generasi untuk penerus bangsa yang telah dibutakan dengan budaya-budaya barat yang sangatlah bebas. Mereka bergaul tanpa adanya batasan-batasan yang lainnya.
tidak lagi mengenal mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu, banyak sekali remaja-remaja yang sekarang berseragam yang sudah menghilangkan kehormatan atau yang lainnya. Hal ini dikarenakan kurangnya ilmu agama yang diajarkan oleh lingkungan atau dari faktor keluarganya tersendiri, dari sekolah maupun masyarakatnya. Ia juga lemah bagian iman dan kurangnya pemahaman agama yang kuat bagi mereka untuk para remaja tersebut, yang menjadikan sebagai salah satu penyebab terjadinya pergaulan bebas. Sesungguhnya Islam telah mengatur etika pergaulan bagi remaja, dan contoh perilaku tersebut merupakan batasan-batasan yang dilandasi oleh nilai-nilai agama. Oleh karena itu, sudah seharusnya para remaja memperhatikan dan melaksanakan etika-etika pergaulan dalam pandangan Islam untuk mencegah terjadinya sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bangsa Indonesia kedepannya mempunyai moral yang lebih positif dalam bergaul, tidak hanya mengikuti pergaulan tren modern yang ada. Jika banyak remaja yang sadar akan nilai-nilai keislaman ini, maka akan tercipta budaya timur yang original. Budaya barat janganlah kita bawa ke Indonesia. Kita boleh mengambil atau mengadopsi ilmu barat, tapi kita harus mempunyai nilai daya positif dan harus memikirkan kemajuan bangsa kita seperti apa nanti ke depannya. Menjauh perbuatan zina. Dalam pergaulan antara laki-laki dengan perempuan diperbolehkan selama masih ada batas dan tidak membuka peluang terjadinya perbuatan dosa. Islam adalah agama yang menjaga kesucian pergaulan. Di dalam Islam adalah pergaulan yang dilandasi oleh nilai-nilai kesucian. Dalam pergaulan tersebut, dalam berlawan jenis, kita harus berjaga jarak, sehingga tidak ada kesempatan terjadinya kejahatan seksual yang dapat merugikan diri kita sendiri, keluarga, masyarakat, dan yang ada di sekitar kita. Dalam agama Islam, ada beberapa aspek atau hal yang menyangkut dalam pergaulan yang harus kita ketahui. Di antaranya adalah dengan siapa kita bergaul dan bagaimana cara bergaul dengan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan senantiasa membutuhkan kehadiran orang lain dan membutuhkan orang lain. Istilah pergaulan dalam berarti kegiatan manusia untuk membaur bersama manusia lainnya dan berinteraksi satu sama yang lainnya. Dalam Islam, pergaulan diatur sedemikian mungkin sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti halnya konflik dan lain sebagainya. Seorang hamba hendaknya selalu mengingatkan Allah kepada saudara-saudaranya dalam setiap pergaulan mereka, dalam jual beli ataupun dalam majelis ilmu pun atau dalam rumah tangga lain-lainnya. Mengingatkan Allah akan membuat ridhonya dan cinta kepada Anda. Selanjutnya Allah akan membuat orang lain mencintai Anda juga. Dalam etika pergaulan dalam Islam, usahakan untuk selalu menyebut nama Allah dalam perkataan Anda. Siapa yang membutuhkan kalimat mana Allah akan memaafkan, maka sampaikan kepada kalimat Allah. Siapa yang membutuhkan untuk ingat kepada Allah, maka ingatlah Allah. Siapa yang membutuhkan kalimat di mana Allah yang akan memberkati Anda, dengan kalimat itu maka Anda katakanlah kalimat Allah untuknya. Etika pergaulan dalam Islam berikutnya adalah mengingatkan akan akhirat. Mengingatkan akan akhirat akan membuat seseorang menjadi sabar dalam menghadapi masyarakat, sabar menghadapi gangguan mereka, dan sabar menghadapi kebodohan mereka. Mengingatkan akan akhirat akan membuat seseorang banyak melakukan kebaikan untuk dipersembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, dia akan menghindari dirinya dari mengharapkan apa yang ada di tangan orang lain. Mengingatkan akan akhirat juga akan mendorong seseorang untuk memaafkan orang lain, bersikap toleran, berkata baik, dan berakhlak baik. Semua itu merupakan buah dari mengingatkannya akhirat tersebut. Baiklah, sekian ceramah singkat dari saya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kalian semua dan berguna untuk kalian semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.